Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 12 4C ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah multimedia yang bertemakan perpustakaan format Excel. Kami di sini beranggotakan 5 kelompok, diantaranya Ahmad Wildan, Amin Imron, Asep Suryana, Aris Setiawan, Ahmad Jamil. Oke, kita lanjut ke kata pengantar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini dalam bidang studi multimedia. Tugas ini dibuat untuk memahami tentang aplikasi pengolah data berbasis Microsoft Excel. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Yulianto selaku dosen multimedia yang telah membimbing kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu membuat tugas ini. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data yang bisa digunakan secara luas. Pengolah data ini bisa digunakan untuk mengolah data sebuah toko agar lebih teratur dalam mengatur sistem dalam sebuah toko. Dalam tugas ini, kami akan memberikan sedikit informasi tentang cara penggunaan aplikasi Microsoft Excel dalam mengolah data maupun yang lain dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi aplikasi perpustakaan format Excel. Oke, di sini ada tombol menu, ada database buku, ada pinjam, ada database anggota. Di sini database buku berisi daftar buku-buku yang sudah dipinjam maupun dikembalikan dan juga termasuk summary stock. Di tombol pinjam berisi data-data peminjam dan pengembalian buku. Di database anggota berisi data-data anggota yang aktif maupun yang tidak aktif. Oke, next ya. Di sini ada buku, ada judul buku, ada biaya pinjam per hari, ada inventory, closet, open, stok akhir. Untuk menghitung stok akhir, gunakan format min untuk pengurangan. Jadi ini untuk menghitung stok akhir menggunakan min untuk pengurangan, dan untuk menghitung harga pinjam dan denda menggunakan rumus sum, dan untuk menghitung total menggunakan format plus. Di total buku ada jumlah 247, di buku terpinjam ada 7, di stok akhir ada 240. Oke, next. Di sini ada tabel database inventory buku perpustakaan Akanwira. Database buku berisi kode buku. Ini berisi kode buku, berisi judul buku, biaya pinjam per hari, inventory, closet atau buku yang sudah dikembalikan, dan open yaitu buku yang masih dipinjam, dan yang terakhir stok akhir. Setiap denda
Setiap denda per hari adalah 2.000. Ini ada sumber stok. Di sumber stok ada total buku yaitu 247, ada buku terpinjam ada 7, ada stok akhir 240 dan belum dikembalikan. Di pemasukan kas perpustakaan pinjam, di tabel pinjam ada semua totalnya itu 455.000. Di tabel denda ada 70.000 dan totalnya yaitu 525.000. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat malam dengan Ahmad Jamil dari kelas 12 PAC 12. Lanjut ya, data peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan Akanoil. Nah, ini contoh gambarnya. Satu, tabel pinjam terdiri dari ID anggota, nama, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, batas pengembalian, real pengembalian, barang sudah dikembalikan, lama pinjam, keterlambatan, biaya pinjam, denda, dan status. Kedua, untuk nama menggunakan rumus lookup dengan database anggota. Tiga, denda menggunakan rumus if untuk dikali dengan denda. Berikut tabel database anggota berisi ID anggota, nama, alamat, nama atau alamat, dan status. Ini contoh gambarnya. Tinggal update kembali ke menu ya kalau mau lihat lagi selanjutnya. Ini dashboard aplikasi tentang grafik harga buku. Di sini ada warna-warnanya ya untuk melihat sisa-sisa stoknya. Biru laut itu biaya pinjam perharinya itu warnanya biru laut. Itu kalau warna oranye itu inventory. Kalau silver itu close. Itu kalau kuning itu open. Kalau biru terang itu status akhir. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata-kata salah mohon maaf. Terima kasih. 5. Judul tentang aplikasi perpustakaan format Excel. Pada tombol menu ada deskripsi fungsi. 1. Database buku. 2. Pinjam. 3. Database anggota. Database inventory buku perpustakaan Akanoil. Ada tabelnya, isinya ada nomor, ada kode buku, ada judul buku, ada biaya pinjaman per hari, inventory, close, open atau stok akhir. Satu, pada bukunya 11.212. Judul bukunya resep bolu. Biaya pinjaman per harinya 1.000. Inventory-nya 10. Penutupannya kosong, open kosong, stok akhirnya 10. 2. Kode bukunya 11.213. Resep Nusantara. Biaya pinjamannya per harinya 2.000, inventory-nya 15, sisa 1, opennya kosong, stok akhirnya 15. 3. Kode bukunya 11.214. Pemrograman PHP. Biaya pinjam per harinya 1.000, inventory-nya 25, close kosong, open kosong, stok akhirnya 25. 4. 11.215. Excel pemula. Biaya per harinya 3.000. Inventory-nya 18. Kalau sisanya 2. Opennya kosong. Stok akhirnya 18. 5. 11.216. Excel export. Biaya pinjam per harinya 4.000. Inventory-nya 17. Close 1. Opennya 1, stok akhirnya 16. 6. 11.217. Marco Excel. Judul bukunya, biaya pinjam per harinya 7.000, inventory-nya 16, close 3, opennya 0, stok akhirnya 16. 7. Kode bukunya 11.218. Judul bukunya Sejarah Islam. Biaya pinjam per harinya 20.000. Inventory-nya 14,
kelasnya kosong, opennya kosong, stok akhirnya 14. 8. Pada bukunya 11 2 19. Sejarah komputer judul bukunya, biaya pinjam perharinya 15.000, inventory-nya 12, keluasan 0, opennya kosong, stok akhirnya 12. 9. 11 2 20. Perkembangan teknologi judul bukunya, biaya pinjam perharinya 4.000, inventory-nya 13, kelasnya kosong, opennya kosong, stok akhirnya 13. 10. 11 2 21. Judul bukunya Sejarah Kerajaan Indonesia, biaya pinjam perharinya 7.500, inventory-nya 14, kelasnya kosong, opennya kosong, stok akhirnya 14. 11. Pada bukunya 11 triple 2. Judul bukunya Agama Islam, biaya pinjam perharinya 9.000, inventory-nya 22, kelasnya kosong, opennya kosong, stoknya 21. 12. Pada bukunya 11 223. Judul bukunya Tuntunan Salat, biaya pinjam perharinya 20.000, inventory-nya 21, kelasnya kosong, opennya kosong, stoknya 21. 13. Kode bukunya 11 224. Judul bukunya Tuntunan Puasa, biaya pinjam perharinya 20.000, inventory-nya 31, kelasnya kosong, opennya kosong, stok akhirnya 31. 14. Kode bukunya 11 225. Judul bukunya Tuntunan Sholat Sunnah, biaya pinjam perharinya 20.000, inventory-nya 19, kelasnya kosong, opennya kosong, stok akhirnya 19. Summary stok. Total bukunya semuanya ada 247. Buku terpinjam 7, stok akhirnya 240. Belum dikembalikan 2. Buku terpinjam kodenya sama dengan sum tutup buka G5 bagi G18. Stok akhir rumusnya sama dengan K5 dikurangi L5. Belum dikembalikan rumusnya sama dengan sum buka kurung H5 dibagi H18. Pemasukan kas perpustakaan pinjam total pinjam rumusnya itu sama dengan sum buka kurung pinjam tanda seru M5 dibagi M485. Totalnya 455.000. Denda rumusnya sama dengan sum buka kurung pinjam N5 dibagi N485, tutup kurung aslinya 70.000. Itu pun dendanya. Total rumusnya K sama dengan K10 ditambah L10, jumlahnya jadi 525.000. Kembali ke menu ya. Yang kedua pinjam. Data peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan Akanoid maksimal 7 hari. Tabelnya ada nomor, ID anggota, nama, judul buku, jumlah, tanggal pinjaman, studi pengembalian, periode pengembalian, nama pinjaman, keterlambatan, biaya pinjam, denda, status. Nomor 1, ID anggotanya 1104, namanya Aida, judul bukunya Excel pemula, jumlah barangnya 1, tanggal pinjamannya dimulai tanggal 10 Juli 2020, studi pengembaliannya tanggal 17 bulan Juli 2020, periode pengembaliannya 17 bulan Juli 2020. Rumus selama pinjam sama dengan if buka kurung J5
kutip 2, kutip 2, J5 kurang H5. Hasilnya 7. Keterlambatannya kosong. Kalau mencari rumusnya sih sama dengan J5 kurang J5. Biaya pinjamannya 21.000, jumlahnya. Rumusnya sama dengan if error buka kurung lookup VLOOKUP buka kurung F5, kutip 1 database buku kutip 1 tanda seru $S D $5 dibagi $18,2,0 tutup kurung kali K5, 0 tutup kurung. Jumlahnya 21.000. Dendanya kosong, agak ada ya. Rumusnya sih sama dengan if tutup buka L5 lebih besar 0, L5 dikali 2000, 0 tutup kurung. Statusnya close. Nomor 2, ID anggota 1105. Namanya Vina. Judul bukunya Resep Nusantara. Jumlahnya 1. Tanggal pinjamannya dimulai 11 Juli 2020. Studi pengembaliannya 18 Juli 2020. Realnya pengembaliannya 19 Juli 2020. Lama pinjamnya jumlahnya 8. Rumusnya sama dengan rumusnya sama yang kayak urutan nomor 1 ya. Keterlambatannya 1. Biaya pinjamnya 16.000. Dendanya 2.000. Rumusnya sama kayak tadi ya, yang nomor 1. Statusnya close. Tiga. Langsung kembali ke menu ya. Ada data anggota perpustakaan Akanoid. Tabel bukunya nomor, ID anggota, nama, alamat, status. Diberi satu contoh aja ya. 1. ID anggota 1101. Namanya Jono. Alamatnya Tangerang. Statusnya aktif. Sisanya dan selanjutnya sampai urutan 14. Nomor 14, nama ID anggotanya 1114, namanya Wadi, alamatnya Tangerang, statusnya aktif. Sekian sampai di sini dari kelompok 5.